Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum taqwallaha faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita tergolong hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, semua orang tentu menghendaki hasil yang terbaik dari suatu proses atau tahapan. Dalam upaya mencapai hasil yang terbaik, maka tentu diperlukan persiapan dan perencanaan yang baik dan juga perencanaan yang matang. Ibarat saja ketika kita akan berolahraga, berenang atau bahkan jogging sekalipun, maka tentu ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum berolahraga, yaitu biasanya dengan melakukan pemanasan. Pemanasan sebelum berolahraga adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, namun tidak sedikit orang yang sering mengabaikannya, sehingga banyak orang yang kemudian terkena cedera ringan atau bahkan terkilir atau barangkali tidak jadi sehat karena tidak melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Sebagaimana kita kaum muslimin yang dalam waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, insya Allah kita akan mendapati suatu bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang berkah dan pahalanya tiada terhingga, bulan yang di dalamnya banyak amal-amal utama, sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan kehadirannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita mengetahui bahwa salah satu nikmat yang banyak disyukuri meski oleh seorang yang lalai adalah nikmat ditundanya ajal dan sampainya kita di bulan Ramadan. Tentunya jika diri ini menyadari tingginya tumpukan dosa yang menggunung, maka pastilah kita sangat berharap untuk dapat menjumpai di bulan Ramadan dan merengkuh berbagai manfaat di dalamnya. Bersyukurlah atas nikmat ini dan betapa Allah Ta'ala senantiasa melihat kemaksiatan kita sepanjang tahun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita, memaafkan dan menunda kematian kita sampai bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita tidak boleh luput dalam persiapan menyambut bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah kali ini. Imam Abu Dzar As-Suri rahimahullah memaparkan 2 perkara yang wajib kita waspadai, dan salah satunya adalah wattahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya.
Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya pun juga sangat besar, yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dampak tersebut merupakan hukuman atas ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah tampak di depan mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna raja'a Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwwan innakum raditum bil qu'ud awwal marrah faqudu ma'al khalifin. Maka jika Allah mengembalikanmu pada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama, karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Penjelasan daripada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka dan Allah lemahkan mereka karena tidak ada persiapan dan niat mereka yang tidak lurus. Namun bila seorang bersiap untuk menunaikan suatu amal dan ia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati, maka Allah terlalu mulia untuk menolak hamba yang datang menghadapnya. Berhati-hatilah jamaah sekalian dari mengalami nasib menjadi orang yang tidak layak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah, terutama di bulan Ramadan yang suci. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul syaqi zar'i wa Ramadhan syahrul hasad zar'i. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada benih yang disemai dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang rimbun. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan berbagai amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban, semua itu untuk menanam amal soleh di bulan Rajab dan diairi di bulan Sya'ban. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal saleh di bulan Ramadan, karena kelezatan Ramadan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak datang begitu saja. Kelezatan tersebut tentunya dapat dirasakan ketika kita telah terbiasa untuk menikmati manisnya iman melalui kebiasaan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang merupakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian, walaupun terbilang terlambat, bulan Rajab sudah berlalu dan kita sudah masuk bulan Sya'ban pertengahan, namun masih ada 2 pekan untuk kita persiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita perbanyak melakukan ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Salah satunya adalah melatih diri untuk berpuasa, melatih diri untuk senantiasa tilawah Al-Quran, melatih diri untuk senantiasa melakukan qiyamul lail, bersedekah dan sebagainya. Latihan dan pemanasan yang dilakukan sebelum orang berolahraga insya Allah akan mengurangi risiko cedera. Ketika kita terbiasa jalan kaki sebelum melakukan ibadah haji atau umroh, maka insya Allah dalam pelaksanaan rukun ibadah tersebut, baik tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lempar jumroh akan menjadi lebih ringan. Begitu juga kebiasaan diri untuk berpuasa, qiyamul lail, tilawah Al-Quran sebelum Ramadan, maka insya Allah ketika Ramadan tiba kita akan terbiasa
dan semangatnya pun terjaga sampai akhir. Betapa banyak orang yang riang gembira menyambut puasa Ramadan, kemudian memaksakan diri untuk melakukan ibadah utama, namun sayangnya terhenti di tengah-tengah jalan karena tidak terbiasa dengan amal-amal tersebut di bulan-bulan sebelumnya. Hari-hari Ramadan tidaklah banyak, perjalanan hari-hari itu begitu cepat. Oleh sebab itu harus ada persiapan menyambut Ramadan yang sebaik-baiknya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan lainnya yang tentu dapat kita lakukan adalah dengan memasang target atau membuat sebuah resolusi yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan yang akan kita temui di tahun ini. Misalnya dengan melakukan niat diri untuk menghatamkan Al-Quran barangkali sebanyak 2, 3, atau 4 kali dalam satu bulan, menyiapkan infak yang jumlahnya barangkali tidak banyak namun konsisten tiap hari, ya berupa recehan entah itu 10.000, 20.000 dan sebagainya, ya sampai 30 hari kita menjalankan Ramadan. Kemudian yang penting adalah kita bisa melaksanakan ibadah rutin sholat isya dan subuh di masjid, karena banyak dijumpai muslim yang melakukan ibadah sahur namun tidak melakukan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, barangkali kita bisa menargetkan diri kita untuk bisa konsisten memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kita dapat dipertemukan bulan Ramadan dengan kesiapan yang sungguh-sungguh dan kita dapat meraup seluruh berkah dan manfaat dari bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya hadirun usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna syahra Ramadan wa nahnu fi amrin wa istiqrarin wa amilin wa silahi li arwahil muslimin fi kulli makan. Allahumma balighna syahral karim bi quwwatin wa sihatin wa afiyatin wa inna ala siyam wal qiyam wa atikna fihi minan nar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim wa liwalidina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'lamukum tadhkurun wa la taqulul akbar thumma aqimus shalah.